Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-A'raf yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Damang, Bu? Alhamdulillah. Pokoknya nama alhamdulillah, wae nama heula. Tanggal sabaraha ayeuna teh, Bu? Sudah menjadi kebiasaan jika di akhir bulan itu kalimatnya lempeng-lempeng. Bahkan nyaris tidak bersemangat. Komo dibarengan ku hujan ngaririncik model kieu. Tapi alhamdulillah saja ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelis taklim. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita, tetangga kita yang sore hari ini belum bisa hadir ke majelis taklim. Tidak jadi masalah. Yang terpenting bagi kita adalah kehadiran kita di majelis taklim ini memberikan penyegaran buat kita. Dalam arti kata, kita akan bertambah ilmu. Betul tidak, Bu? Kita bertambah erat persaudaraan kita. Ya. Jadi itulah sederet manfaat kita hadir di majelis taklim. Belum lagi pahala dari Allah ketika kita diam di majelis taklim atau majelis ilmu. Kata para ulama, hadirnya kita di majelis taklim meskipun hanya sebentar, itu pahalanya seperti kita beribadah semalam suntuk. Luar biasa, Ibu ya. Namun kita mah kudu sholat orang cicing ada majelis taklim bae nunutan obe. Ya bukan berarti begitu juga tuh ya pengertiannya. Sholat mah rada kudu eta mah sudah menjadi kewajiban bagi kita ya. Hadir di majelis taklim juga kewajiban bagi kita dalam arti kita mencari ilmu. Eta buku. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja ya teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita di masa-masa yang akan datang ikut serta di dalam majelis taklim supaya mereka juga ada penyegaran, kemudian bertambah pahala yang didapatkannya ya, juga semakin erat persaudaraan dengan kita, Bu, kalau sama-sama hadir di majelis taklim.
Oke. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan alam, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya yang mulia, termasuk kita, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang insya Allah nanti di yaumil kiamah akan mendapat syafaat darinya. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih mengkaji masalah hadis, Bu. Kita yang ringan-ringan saja. Kalau kita mempelajari hadis secara mendalam, tentunya harus dibarengi dengan ilmunya, ya, Bu, ya, ilmu yang mendukung. Ilmu yang mendukung untuk mempelajari hadis ini banyak. Kita coba dari hal-hal yang sederhana saja. Yang penting bagi kita adalah kita memahami makna dari sebuah hadis, kemudian kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang penting, Bu. Karena orang hafal 1000 hadis, 2000 hadis, 3000 hadis, tapi dalam pelaksanaannya tidak ada, percuma juga. Mendingan hafal hiji hadis, tapi dalam pelaksanaannya benar-benar. Atau mendingan hafal sekian ribu hadis, bari pelaksanaannya benar-benar. Mending mana, Bu? Mendingan loba hafal hadis, tapi betul dalam melaksanakannya. Itu yang terpenting. Oke, Bu. Kita masih mengkaji tentang hadis arba'in. Kemarin hadis yang keberapa? Keempat. Betul ya, keempat ya. Tentang apa keempat itu? Buka deh paririmon, Bu. Tentang penciptaan manusia kalau tidak salah ya. Betul nggak? Ya. Kita mencoba untuk melangkah dulu ya, Bu, ya, ke hadis yang ke-7. Kenapa ke-5 dan ke-6-nya dilewat? Nah, ini saya rasa untuk pembahasan hadis ke-5 dan ke-6 ini cukup berat, Bu, ya, memerlukan waktu yang cukup lama dan harus dibarengi dengan ilmunya yang benar-benar. Makanya saya sebutkan tadi kita belajar dari yang sederhana aja dulu, yang kira-kira mampu kita serap dan kita pahami, ya, Bu, ya. Dalam undi pasien ibu-ibu hadis nu rada berat jeung panjang hadisnya mampu nggak kira-kira gitu ya. Olap-olap. Nah, ibu-ibu, apa hadis yang ke-7 ini? Tadi sudah saya sampaikan di mukadimah. Hadis yang ke-7 ini temanya adalah agama itu nasihat. Ad-dinun nasihah. Ya, bahwa agama itu adalah nasihat. Biasanya nyaratna, Bu, ad-dinun nasihah. Huyos kan. Kita alar we ibu-ibu biasanya gitu. Bunyi dari hadis ini kira-kira begini ya, Bu, ya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Usiddari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna lima ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Ayat hadis nabu. Oh, ini Mama Bu Sunarti mau menuliskannya barangkali. Luar biasa. Ad-dinun nasihah, sebenarnya pendek itunya hadisnya ya. Ad-dinun nasihah, tapi ada pertanyaan dari para sahabat. Nah, dalam hadis ini dijelaskan begini, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Darri. Radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda,
Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Nasihatnya naon, Bu? Papatah cek urang mah nya. Naon deui? Pepeling, wejangan. Banyak ya. Terjemahan dari kata nasihat. Jadi sebuah ungkapan yang isinya adalah kebaikan. Dan ungkapan itu diberikan kepada atau disampaikan kepada orang lain. Tetapi dalam hal ini nasihat itu sebenarnya bukan hanya untuk orang lain saja, tetapi bagi diri kita juga. Ya. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah?" Terus dijawab oleh Rasulullah. Qala, sabda Rasulullah, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan rakyatnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sampai di situ kira-kira dipahami nggak, Bu, kalimatnya? Ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Untuk siapa nasihat itu? Satu tadi, lillahi, yaitu untuk Allah. Dua, wali kitabihi, kitab-kitabnya, wali rasulihi, rasulnya, wali a'immatil muslimin, yaitu pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan rakyatnya atau orang yang dipimpinnya. Nah, penjelasannya begini, Bu. Kalimat ad-dinun nasihah itu terdiri dari dua kata, ya. Kalau boleh saya tuliskan begini, Bu. Bilih Ibu penasaran, boleh saya ke depan, Bu, sedikit? Oh, ngalangan kiamanya. Ad-dinun nasihah. Pendek ya, Bu, ya? Kelihatan nggak, Bu? Dinun nasihah. Dan dalam Al-Lughatul Arabiyah atau dalam bahasa Arab ini terdiri dari dua kata, ya, Bu, ya. Ad-din, ini kata yang pertama, ini yang kedua. Kedudukan ad-dinu itu sebagai mubtada atau yang disebut dengan subjek, ya.
Mubtada kalau dalam bahasa Indonesia sebutnya subjek. Sedangkan an-nasihatu yaitu sebagai khabar atau predikat. Jadi dua kata, ya. Ini sebagai mubtada, ini sebagai khabar. Nah, ini nanti tugasnya Ustadz Asob untuk menjelaskan ini ya Bu ya, tentang nahwu sorofnya. Ustadz Asob lebih menguasai. Mubtada subjek ini sebagai predikat. Terus Bu, sudah ditulis? Mau saya kembalikan papan tulisnya. Soalnya kalau saya duduk pasti terhalang. Ya, oke. Lanjut Bu. Oke, saya lanjutkan Bu ya. Sabda atau kata ad-dinu yang artinya agama ya, adalah berarti amalan. Agama di sana berarti amalan. Kenapa disebut amalan? Karena di dalam kata ad-dinu atau yang artinya agama itu terdiri dari dua, Bu. Pertama, agama sebagai amalan. Yang kedua, agama sebagai balasan. Pertama, agama sebagai amalan. Yang kedua, agama sebagai balasan. Nah, kenapa sampai dikatakan demikian? Kita lihat di dalam surat Al-Fatihah ayat 4, Allah di sana menyebutkan Maliki yaumiddin. Ada kata ad-din di belakangnya. Maliki yaumiddin. Artinya apa, Bu? Yang menguasai hari pembalasan. Jadi kata ad-din di sana adalah balasan artinya. Nah, sedangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, ya, Al-Maidah ayat 3 disebutkan di sana potongan ayatnya yaitu waraditu lakumul islamadina. Waraditu lakumul islamadina. Itu katanya Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat yang terakhir Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya gimana, Bu? Ada yang tahu? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Nah, dalam potongan ayat wa raditu lakumul islamadina itu mengandung pengertian dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Nah, agamamu di sana adalah berarti amalan. Apa yang harus diamalkan? Yaitu Islam. Ya. Islam sebagai agamamu. Agamamu di sana adalah amalan. Jadi kita harus mengerjakan apa yang diajarkan atau apa yang diperintahkan oleh Islam, bukan oleh agama lain. Ya, kita mengaku sebagai umat Islam, sebagai Muslim, otomatis apa yang harus kita amalkan? Ajaran Islam. Nah, kata-kata ad-din di sana dalam konteks kalimat itu berarti amalan, bukan balasan. Kalau balasan mah tadi maliki yaumiddin.
yang menguasai hari pembalasan. Jadi itu ya, kata ad-din atau agama itu ada dua. Satu, agama sebagai amalan. Dua, agama sebagai balasan. Nah, kemudian dalam kalimat ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, dimaksudkan bahwa agama berarti amalan dan agama berarti nasihat berarti mengikhlaskan sesuatu. Ya, dalam kalimat ad-dinun nasihah atau yang artinya agama itu nasihat, itu dimaksudkan bahwa agama itu berarti sebuah amalan, suatu amalan. Sedangkan nasihatnya berarti mengikhlaskan sesuatu. Nasihatnya. Nah, ini barangkali belum dipahami oleh ibu ya. Dalam hal ini Rasulullah tidak menjelaskan ya untuk siapa nasihat yang dimaksud itu. Karena awalnya Rasulullah hanya mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, tapi untuk siapa nasihat itu? Awalnya Rasulullah tidak menjelaskan. Makanya sampai para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Nah, kenapa Rasulullah tidak menjelaskan? Nah, kita lihat ya. Kalau sebuah penjelasan itu kita sampaikan hanya sekedar garis besarnya saja, ibunya ngen garis ageng namungkul, hanya intinya saja, itu akan membuat orang jadi penasaran. Betul tidak, Bu? Coba sekarang gini analoginya. Suatu hari ibu pulang dari warung belanja ya, belanja. Ibu bercerita, saya udah beli ini, harganya murah. Tapi tidak dijelaskan oleh ibu di warung mana. Iraha kan tidak dijelaskan, hanya ngomong saya cuma beli ini harganya murah. Kira-kira ibu yang lain yang diajak ngomong penasaran tuh? Pasti penasaran. Apa yang akan ibu tanyakan kira-kira? Ah, itu. Bu, meseran di mana sih? Warung mana sih? Iraha ibu meser. Jangan-jangan 2 tahun yang lalu. Pantas harganya murah 2 tahun yang lalu. Nah, itu kan membuat orang jadi penasaran. Betul tidak? Nah, demikian pula Rasulullah. Ketika menjelaskan sesuatu, Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat agar apa yang disampaikannya itu teringat selalu. Biasanya begitu, Bu. Sesuatu yang berawal dari kepenasaran itu membuat orang akan teringat terus. Betul tidak? Ibu baheula keur bobogohan begitu, awalnya dari penasaran. Ya, Bu ya. Karena penasaran jadi banyak bertanya. Si eta teh kumaha sih? Si eta teh kumaha? Sapopoena kumaha? Kekayaanna kumaha? Mobilna sabaraha? Imahna kumaha? Itu kan dari penasaran. Setelah tahu segala halnya, itu akan diingat terus oleh ibu. Oh, si bapak eta teh gitu. Keur majelmana kasep, beunghar, ibu bapana geus karolo, sawahna di mana-mana, imah pabalatak, mobil pabalatak. Itu akan diingat dalam memori ibu dan terus itu teh tidak akan terlupakan. Nah, makanya Rasulullah ketika memberikan sesuatu hal, ingin menjelaskan suatu hal kepada para sahabat, Rasulullah tidak lantas menjelaskan langsung ieu teh kieu entah. Supaya penasaran para sahabat. Kalau sudah penasaran, dia akan banyak bertanya. Kalau dia banyak bertanya berawal dari kepenasarannya, itu akan selalu diingat, Bu.
akan selalu diingat. Contoh lain lah, ketika Rasulullah mendapat perintah sholat, apakah Rasulullah langsung menjelaskan kepada para sahabat, para sahabat, kuring tadi disuruh sholat, kurang tadi disuruh sholat, ayo sholat. Kira-kira pertanyaan dari para sahabat mak? Para sahabat akan bertanya enggak? Kurang teh kudu sholat kieu. Akan bertanya lagi enggak? Enggak, karena sudah dijelaskan. Dan sesuatu yang sudah mendapatkan penjelasan di awal, kadang-kadang kadituna teh sok barho. Itu dia. Beda jeung ibu-ibu. Nyambung. Sudah saya jelaskan. Panjang lebar hadisna iyo terus iyo paling ingatnya itu sebatas di dalam masjid. Begitu keluar dari pintu masjid udah komogis angin mah. Itu dia ya. Mata Rasulullah ketika mendapat perintah sholat dari Allah, Rasulullah hanya mengajak kepada para sahabat, ya, sholat, sholat. Rasulullah ngomong gitu teh bari prung, anjeunna teh sholat, Allahu Akbar, sami Allah dan lain seterusnya. Nah ini kan yang membuat para sahabat jadi bertanya, penasaran. Ya suruh anjir teh keur ngalaksanakeun naon eta teh? Jungkal bahasa urang mah meureun kitu nya punya. Eta keur naon Rasulullah? Tuh gawe pisan. Nya Rasulullah migawe anu teu pugah-puguh maunya. Tidak mungkin, tidak ada kamusnya dalam diri Rasulullah mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin harus diajarkan. Pasti ada pelajaran di dalamnya yang harus disampaikan kepada para sahabat. Salat Rasulullah, Allahu Akbar ruku, sami Allah itidak, kemudian Allahu Akbar sujud dan sampai tahiyat beres Rasulullah itu selama sholat para sahabat tidak ada yang ngomong satupun. Cempling ningalikeun Rasulullah keur sholat. Tidak ada yang mau bertanya, tidak ada yang berani untuk mengusik apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nggak ada. Boro-boro anu nanyakeun bisik-bisik tetangga saja nggak ada. Cempling. Setelah selesai Rasulullah mengerjakan sholat, baru mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau telah kerjakan barusan? Kan penasaran para sahabat teh. Ya tara-taraeun tuh. Ya. Nah begitu para sahabat bertanya, baru Rasulullah ngajelaskeun, yang aku lakukan barusan adalah sholat. Kenapa harus sholat? Ini adalah perintah Allah sebagai tanda bukti kesyukuran kita kepada Allah yang sudah menciptakan kita semua. Dijelaskeun tah nembe terus kumaha ya Rasulullah sholat teh? Nah baru Rasulullah ngomong, sallu kama ra'aitumuni usolli. Pek geura sarolat sakumaha kuring salat cek Rasulullah. Jadi Rasulullah mimitina ngangkat tangan kabeh sarua ngangkat tangan. Makmum sok cek Rasulullah kamu berjajar situ belakang. Rasulullah tidak menjelaskan bahwa yang seperti itu keur makmum. Urang mah pan geus jelas sagala rupana. Lamun salat berjamaah anu ditukangeun imam teh nyaeta makmum. Tebal lama tadi dijelaskan atuh eta teh disebut makmum teu. Rasulullah ngajarkeun sok ngajajar kan tuh. Bikin beberapa saf. Baru Rasulullah menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sok geura sarolat sakumaha kuring salat, turutan. Rasulullah ngangkat tangan, Allahu Akbar, turutan para sahabat Allahu Akbar bari hari tamamat ngabartem keneh. Can kubu babacaanna naon? Karena belum diajarkan oleh Rasulullah, baru prak-prakanana unggul.
gerakan wungkul. Nah itulah kehebatan Rasulullah ketika mengajarkan suatu pelajaran kepada para sahabat. Untuk disakaliguskeun, wah sakaliguskeun mah atuh. Olah bu sadayana. Saeutik praktekna heula, gerakanana heula. Dan meminta ini para sahabatnya gitu bu. Ya, mun salat teh mun dijelaskeun mah. Rasulullah ruku Allahu Akbar. Kabeh ruku. Tapi dina ruku nanti ada penasaran para sahabat yang ngrek ieu. Tah jiga urang ini baheula nya keur leutik. Salat kan kitu nya bu. Geura sok tingali barudak lamun salat, nyembuhnya nuker di Al-Azhar salat. Ya salatna kitu. Allahu Akbar ruku teh bari luak lieu. Penasaran. Kumaha mun rukuna dila? Itu halila teuing. Ada yang gitu ya. Itu yang sering saya lihat loh. Anak-anak didik saya kalau sholat begitu. Kan baru udah kene dia rajar sholat duha, sholat duhur berjamaah. Ya sholat gitu. Ditinggalikeun teh bari luak lieu. Ngan luak lieu maranehanna mah lain penasaran. Zaman kiwari mah. Naon Bu? Heureuy. Bukan penasaran kayak para sahabat dulu. Para sahabat dulu mah tengok ini lihat Rasulullah kok belum bangun-bangun. Kieu deui, tinggal masih kieu keneh nya kieu deui nurutan. Karena belum tahu mereka. Tapi pan barudak kaina mah kitu teh lain kulantaran penasaran. Gimana barudak kaina mah hareureui nya lobana mah salat teh. Nah ini ya Bu ya. Apalagi waktu sujud, begitu sujud kabeh sarujud pan. Sujud dan Rasulullah teh lila. Wih gesang nu kieu teh ya. Bakat tingku lama gitu ya sujudnya. Itu para sahabat teh bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa kok begini lama-lama amat, namanya apa sih ini? Nah ini yang membuat mereka penasaran. Pada akhirnya lama-kelamaan dari kepenasaran itu yang mereka tanyakan kepada Rasulullah itu membekas dalam memori mereka. Ya, karena penasaran, akhirnya bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau baca pada waktu suruh membungkuk begini? Can nyaho eta ruku ngaranna. Dijelaskan ke Rasulullah, wahai para sahabat, itu teh namanya ruku. Kemudian yang disungkruk, nah disungkruk, disungkruk, ya itu namanya sujud. Nah, disungkruk bahasa Indonesia. Ronggeng, itu namanya sujud. Terus ditanyakan nih, kumari sujud bacaan naon? Dijelaskan ke Rasulullah, tak sujud teh kudu kieu. Tahu nih teh Bu? Tarang. Ini hararese. Dahi, kening, tarang cek urang mah. Dahi, hidung, kedua telapak tangan, tuur dan jari kaki itu nempel ke tempat sujud. Oh begitu ya Rasulullah? Iya harus begitu. Dipraktekkan tak Rasulullah, terus ditinggali ke para sahabat. Akhirnya para sahabat paham dengan praktek sholat. Oh ternyata sholatnya harus begitu. Tuh, hari ibu ngajarkan ke barudak kumaha Bu? Bikin anak penasaran enggak? Tak kamari nuju tahun 2 tahun kamari nuju corona pan anak-anak belajar di rumah sanu ngajarkeun anak siapa yang berperan sebagai guru di rumah ibunya tah ayeuna abdi naros ka ibu-ibu cing kumaha cara ngajarkeun ka budak ibu yang bertindak pada saat itu ibu teh sebagai guru penggantinya guru di sekolah ada sekolahna lain daring. Ibu kumaha ngajarkeun ka budak? Jang, kita kieu. Ngerjainnya harus begini. Budak tengah ulang tah. Lain ngarti kalau kang ulang budak. Dan nu ngajelaskeunna ibu, lain guruna. Ya.
Ibu kan jadi guru dadakan harita teh, bari teu digaji. Ya Bu ya. Atau digaji oleh bapaknya. Nah, guru dadakan teh penyaho ilmu kumaha cara ngajarkeun ka budak. Akhirnya dijelaskeun kabeh nepi ka selesai. Begitu ditanya ka budak, "Jang ngarti teu?" Tidak membuat anak penasaran, Bu. Da ibu mah ngajelaskeun kitu, ret TKB. Akhirnya anak tidak mau bertanya. Boro-boro penasaran da teu ngarti. Keur maeukeur barudak zaman kiwari mah sok kararese bertanya teh. Ai baheula mah pan naon teh Bu? Malu bertanya, sesat di jalan. Ayeuna teh balik Bu. Bertanya menyesatkan. Naon gitu. Bertanya malah menyesatkan. Jadi daripada loba nanya mendingan cicing. Ibu na teu ngarti teu ngajelaskeun teh budakna leuwih-leuwih teu ngarti. Bingung dua nana, akhirnya diam semua. Tidak ada rasa kepenasaran. Pantas lamun ilmu. Nah, begitu masuk ke sini, keluar deui. Asup ke dia, keluar deui. Eueuh nu nyerap di dia. Tidak ada yang nyangkut sedikit pun. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah mah menjelaskannya, nih. Akhirnya para sahabat bertanya, kunaon kudu kitu ya Rasulullah? Kumaha carana? Naon nu kudu dibaca? Nah, akhirnya baru dijelaskan oleh Rasulullah. Karena berawal dari kepenasaran. Nah, dari kepenasaran itu ilmu yang didapat oleh para sahabat itu betul-betul mantap, Bu. Karena penasaran awalnya. Ya. Apalagi kalau sering diulang-ulang terus-terusan. Dan jangan sampai kita merasa bosan untuk mengulangnya. Kalau kita merasa bosan, satu kali, dua kali diulang, kemudian bosan, ya udah. Jangan diharap ilmu itu bisa kita dapatkan karena rasa bosan. Tapi kalau munculnya dari rasa kepenasaran, pasti akan berbekas, Bu. Betul tidak nih? Ibu kartos tuh, abdi panjang lebar. Jangan-jangan sarwa. Sarwa jangan dijelaskan ku ibu kabudak. Aduh, ya Allah. Nah ini ya Bu ya, cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menjelaskan. Termasuk bab ini Bu, ad-dinun nasihah. Ini yang membuat para sahabat penasaran. Untuk siapa ya Rasulullah? Hiji, jawab Rasulullah nyata untuk Allah. Nah, nasihat itu untuk Allah. Maksudnya apa? Nih, nasihat untuk Allah itu mencakup dua hal. Ya. Nasihat untuk Allah itu mencakup dua hal. Apa saja yang dua hal itu? Pertama, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ari orang ari salat sok ikhlas teu Bu? Sok ikhlas teu ari salat? Abdi mah kadang-kadang sok bingung Bu. Salat nu ikhlasna nu kumaha? Ansabna ari salat keur sorangan hayang buru-buru. Sami sareng ibu. Teu sarua kitu mah. Sok hayang buru-buru ari salat sorangan. Pokoknya mah tereh anggeus selesai. Lamun salat sorangan. Lamun salat hayang buru-buru ikhlas teu? Satu indikasi bahwa salat kita tidak ikhlas kalau terburu-buru. Kumaha tuh lamun salat babarengan?
salat bebarengan biasanya orang hayang kanilai ku batur. Bu, ibu sok ningali meruntuk diri itu. Bagi kadang Allahu Akbar. Itu teh ada beberapa kemungkinan, Bu. Ya. Ada beberapa kemungkinan. Mungkin orang itu betul ikhlas dalam sholatnya, mungkin tidak ikhlas dalam sholatnya, mungkin terburu-buru dalam sholatnya, mungkin juga ingin ingin kelihatan oleh orang lain. Allahu Akbar. Hebat bacaan. Kuat kapaseh eta bacaanana lekoh cek bahasa orang nama. Ya. Atau kadang-kadang direkayasa salatna. Bu pernah lihat sekarang lagi viral ya di YouTube gitu. Saya sering lihat orang salat macam-macam bu. Anu bari butak gitu. Aya punya. Aya nu bari naon deui. Aya nu gancang na minta ampun. Dalin amin. Wala dolina gancang nya amina oge gancang. Amin. Ya Allahu Akbar. Kira-kira menurut ibu praktek sholat semacam itu ikhlas enggak? Asa jauh tidak ikhlas. Tong boro makmum imamna oge cantang tuh ikhlas. Komo makmumna diajak sholat model gitu. Tapi nugis biasa mah can kami sudah biasa can sholat seperti ini. Duh. Kumaha cara sholat gitu teh ya? Sudah menghilangkan beberapa rukun di dalam sholat. Ya. Nah, nasihat yang pertama untuk Allah itu yaitu mengikhlaskan. Sebenarnya ditujukannya kepada manusia, ya. Nasihat itu untuk Allah. Jadi mengikhlaskan manusia untuk ibadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rek puasa, rek sholat, rek naon oge nu penting mah ibadah teh kudu ikhlas. Lamun orang sodakoh infak, jika tangan kanan kita memberi maka tangan kiri kita jangan sampai tahu. Artinya naon? Ikhlas, Bu. Teu kudu dibejer-beaskeun ka batur, nggak usah dibewarakan kepada orang lain ketika kita beramal. Ujuk-ujuk datang ke ketua DKM. Pak DKM, abdi tos sholat. Pak DKM, abdi nunjuk puasa. Teu kudu kitu. Nyempunya dina ibadah mah. Itu cirinya orang gak ikhlas ketika lapor. Tapi untuk saat ini terus terang saja, saya menerapkan kepada anak didik saya supaya mereka bisa bangun pagi sebelum waktu subuh tiba, mereka sudah bangun. Itu mereka dituntut untuk memberikan voice note lewat WA, dan itu harus dijapri kepada guru, kepada wali kelas. Itu kewajiban anak. Ternyata antusiasnya luar biasa, Bu. Aya nu voice note jam 3 isuk. Berarti apa? Anak sudah bangun jam 3 pagi. Itu di luar perkiraan kita. Kan kita hanya mengira-ngira anak TA paling bangun jam sabaraha coba? Jam 5 baru bangun. Tapi kita menuntut anak supaya bisa bangun pagi dan mengikuti sholat subuh di awal waktu. Bahkan lebih bagus lagi kalau sholat subuhnya berjamaah di masjid bagi laki-laki.
Tapi ternyata Bu, di luar dugaan kita, anak jam 3 pagi sudah laporan. Hanya laporannya bukan ba'da sholat subuh. Jadi kalau bangun jam 3 pagi kemudian mereka voice note, Pak Ustadz, saya sudah bangun, saya hadir, absen. Lamun absena kira-kira jam setengah 5, karena saya batasi jam 5 absen itu. Lebih dari jam 5 baru voice note, berarti dianggap tidak hadir. Nah, kalau voice note-nya jam setengah 5, voice note-nya dia mengatakan, Pak Ustadz, saya sudah sholat subuh berjamaah di masjid. Luar biasa, saya kasih jempol. Itu ya, efeknya luar biasa. Zaman orang baheula hararesenya punya. Betul tidak? Aina aya alarm jam 3, Bu. Karaos ku abdi, alarm jam 3 mengganggu enggak? Ibu, alarm jam 3, kok ibu nu nyetel alarm jam 3, tapi begitu alarmnya bunyi, paruman deui. Paruman goler deui we. Nuluhikeun. Bangun-bangun jam 4. Itunya bisa. Karaos ku abdi lah eta mah. Rumaos. Ari keur tunduh mah tunduh we. Alarm disada. Ini ya. Ini satu indikasi bahwa kita belum ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, ini nasihat untuk Allah itu mengakui keesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat-sifatnya. Ini dalam beribadah tentunya ya Bu ya. Keesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat-sifat Allah. Rububiyah itu ketuhanan ya. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat-sifatnya. Nanti saya coba jelaskan itulah tentang rububiyah, uluhiyah. Uluhiyah, asma itu nama dan sifat-sifatnya. Nah itu nasihat untuk Allah. Rububiyah, sifat ketuhanan ya. Sifat-sifat Allah ya seberapa Bu? 20 harus ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Terang artinya naon Bu? Yoskeun eta kayaknya punya. Jadi hiji nasihat untuk Allah itu mencakup 2 hal tadi ya Bu ya. Kemudian bagaimana nasihat untuk kitab Allah? Ya, yang kedua, nasihat untuk kitab Allah itu mencakup 1, menjaga kitab dari tahrif. Menjaga kitab dari tahrif. Naon tahrif teh? Tahrif. T-A-H-R-I-F. Tahrif. Non tahrif, penyelewengan. Penyelewengan orang-orang yang ingin mengubah makna dan mengartikan secara tidak benar. Ya. Kata Allah ditegaskan di salah satu ayat Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya aku yang menurunkan kitab itu. Dzikra di sana adalah peringatan, yaitu kitab suci ya. Dan aku sendiri yang akan menjaganya.
Taeta ya. Jadi teu semata-mata Allah nurunkan kita, lamun Allah henteu ngajaganya. Allah yang akan menjaganya. Dari apa? Yaitu tadi dari penyelewengan orang-orang yang ingin mengubah makna, mengubah arti. Dah loba tuh zaman kiwari mah Bu, orang yang mengubah arti Al-Qur'an, makna Al-Qur'an sesuai dengan keinginan sendiri, kebutuhan sendiri. Banyak ya Bu ya. Jangankan hadis Al-Quran saya yang sudah jelas-jelas dari Allah turunnya, masih ada yang menyelewengkannya Bu. Maka kudu hati-hati. Kemarin-kemarin nih rame Bu ya, viral ya, beredar kitab Al-Quran yang isinya banyak sekali penyimpangan Bu. Jadi diselapkan kata-kata tertentu yang isinya tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi memaknai Al-Qur'annya itu sesuai dengan keinginan sendiri, kebutuhan sendiri. Kemarin viral ya, ya. Anu tahiyat make dua kieu. Aya ya, viral itu. Aduh luar biasa reaksi umat Islam itu. Orang dolin cari cinga cenah. Kan sauna bisa disebutkan pendukung. Padahal mah udah dari sananya sholat mah 1400 tahun yang lalu diajarkan sholat ka urang, sholat aku kudu kitu. Nah, bet naon hubunganana jeung politik ayeuna? Hubunganana sholat. Tetep geus maca waladolin. Amin. Lain berarti kita mengatakan amin di sana mendukung. Da urang mah keur sholat. Urang mah keur sholat. Bukan berarti kita mendukung salah satu. Ya. Nah ini jadi harus dipahami betul ya, kalau sholat itu harus bagaimana. Kata Allah, Rasulullah negaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat aranjeun sakumaha kuring sholat. Tacek Rasulullah sholatan itu. Ya orang mah kitu nurutan Rasulullah. Teu kudu dibeda-bedakeun, teu kudu dihubung-hubungkeun jeung masalah politik. Asa karek ayeuna ya model kitunya punya. Aneh ya, zaman akhir zaman teh kieu ya punya. Jadi gitu ya. Jadi nasihat untuk kitab Allah itu menjaga supaya kitab itu tidak diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan secara pasti tanpa sedikit pun keraguan. Jadi benar anu disebutkan dalikal kitabula raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah iya nasihat untuk kita teh. Jadi membenarkan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Jadi orang ulah ragu-ragu dengan Al-Quran ya, karena beritanya sudah pasti dan sudah benar, kecuali kalau tadi ada penyelewengan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kartos Bu, tos setengah genep, lajengkeun ulah, atosan we, terserah. Ya si Ibu tepuku. Nah, nasihat yang ketiga terhadap kitab Allah ini ya, yaitu menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Tuh, nasihat untuk kitab Allah. Dalam bahasa agamanya disebut imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya. Kemudian yang keempat,
mengimani hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab Allah. Mengimani hukum-hukum yang terkandung dalam kitab Allah. Ya. Allah menurunkan Al-Quran tentunya adalah untuk menasehati umatnya, ya, dengan menurunkan hukum-hukum yang harus dijalankan, yang harus dipatuhi oleh umatnya. Nah, dalam Al-Quran itu kan ada tarhib, ada targhib, ada targhib, ya. Kemudian ada wa'ad, ada wa'id dalam Al-Quran itu. Jadi ada janji Allah yang baik, ada janji Allah yang buruk untuk manusia. Ada kabar baik dari Allah, ada kabar buruk dari Allah untuk manusia. Itu dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar menceritakan masa lalu saja, enggak. Menceritakan sejarah para nabi saja, enggak. Tapi di dalamnya juga dibarengi dengan hukum-hukum. Kalau para sahabat, para nabi dulu mengerjakan itu, ya, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang terakhir itu, nah, kenapa orang-orang seperti itu? Baru dimunculkan hukumnya, ininya, peraturannya, dan lain sebagainya. Tuh Al-Quran itu jelas bagi kita, ya. Non manusia masih banyak bertanya karena tidak mau belajar tentang Al-Quran. Tak loba nanya nanti itu para rubuh itu iyo beri tidak berdasar sama sekali. Nah, nanti khawatirnya kita jatuh-jatuhnya kepada bid'ah. Nah, ini yang di dalam hadis arba'in nomor 5, ya. Panjang itu tentang bid'ah itu. Perlu waktu yang cukup lama. Makanya saya lewat dulu lah. Kita yang ringan-ringan dulu. Itu berat, Bu, ya. Masalah bid'ah, masalah haram dan halal. Panjang pembahasannya. Oke, Bu. Sementara untuk sore ini kita cukupkan itu saja dulu. Kita masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dari ad-dinun nasihah ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Enggak? Daya? Upamita aya mangga orang akhiran ku doa, ya, sesarengan sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitun kapiatur kirang ragung nanun gandiapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.